Salam semua, bersama saya Asti Unumikune dengan NIM 20030300026 kelas A semester 3 periode sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku ke-6 metode penelitian sosial. Baik, kita langsung saja pada materinya. Yang pertama, buku untuk dibaca. Pierre Bourdieu, tanpa diragukan lagi, memiliki iron sadar merujuk pada studi baru ini tentang sistem Universitas Prancis, Homo Academicus, sebagai buku untuk pembakaran. Sebagai orang dalam berusaha menjauhkan diri dari detimologi dan menganalisis secara kritis sistem itu, menyerahkan rentanan terhadap tuduhan survei. Seperti kebanyakan karya Bourdieu, khususnya karya selama 2 tahun terhadap 2 tahun terakhir beberapa dekade. Potensi subversinya bagaimanapun sangat dirusak oleh sifat bahasa yang digunakan dan gaya penulisan secara umum. Penggunaan idiostrik dan neologisme bersekutu dengan kalimat panjang yang sering berulang-ulang, yang dibebani dengan sejumlah subkluasa dan jalan memutar diskursif, digabungkan dengan diagram yang rumit dan skema visual untuk menghadapkan pembacaan dengan tugas yang banyak, baik itu sarjana, pasca sarjana, atau ilmuwan sosial profesional menemukannya. Sebagai pembaca akan mengumpulkan dari apa yang baru saja yang ditulis, bukan karena memiliki kebutuhan yang berkeberatan, baik kalimat panjang atau subkluasa, namun ditulis periode yang telah menggambarkan sebagai perjuangan permanen melawan bahasa, seperti yang akan berdebat dan selanjutnya tidak perlu bertele-tele, tidak jelas, kompleks, dan mengintimidasi. Yang kedua, antropologi dan strukturalisme. Bourdieu tiba di Aljazair pada tahun 1956 sebagai tentara dan filsuf. Pada tahun 1960 sebagai etnografi otodidak dan antropologi sosial. Telah menerbitkan buku pertamanya dan dilakukan secara langsung dan menggunakan asisten penelitian lapangan di antara kabel kaum tani Maghreb dan di antara kaum miskin kota di Algier dan di tempat lain. Tubuh data dan etnografi yang dikumpulkan adalah untuk memberinya bahan yang cukup untuk tubuh substansial dan karya yang diterbitkan selama dekade. Yang ketiga, eksperimen dan epistemologi. Pergeseran teoritis Bourdieu dari pendekatan berdasarkan model analitis yang dibangun dari aturan budaya yang seharusnya mengatur perilaku hingga penekanan pada generasi dan pengajaran oleh aktor strategi adalah bagian dari intelektual dan politiknya yang menjauhi strukturalisme. Epistemologi seringkali tampak menyimpan teror yang khas bagi siswa. Ini mungkin karena cara tersebut digunakan dalam teks ilmu sosial, seringkali tanpa definisi atau penjelasan, dan identitas yang jauh dari teks-teks yang menyebut dirinya sendiri epistemologi. Fakta pada dasar epistemologi tidak terlalu kompleks atau dipisahkan dari masalah duniawi kehidupan sehari-hari. Epistemologi adalah wacana tentang sifat dan status pengetahuan. Bab 4. Ontologi, epistemologi, dan teori. Teori Bourdieu harus dinilai adalah tujuan sendiri melampaui batas objektif atau subjektif dengan harapan membangun sosiologi yang cukup membatani kesenjangan antara lembaga individu dan struktur sosial. Pandangan Bourdieu adalah bahwa subjektif dan objektivisme adalah orientasi intelektual yang tidak memadai, tetapi yang akhirnya kurang memadai dari apa yang pertama. Jadi pada tataran ontologis dan konstitusi oleh pengamat dunia sosial sebagai realitas yang tersedia untuk studi dan analisis,
ada dua masalah di Borneo tulisan. Keduanya berasal dari adopsi empirisme yang pada dasarnya tidak dapat dipercaya. Pertama, memiliki ruang sosial dihuni oleh rentang fenomena tertentu yang sangat terbatas. Biologis individu, peristiwa yang dapat diamati dalam hal-hal material. Segala sesuatu yang lain tidak pasti dan ambigu. Kedua dari semua ini, model agen individunya sangat tidak meyakinkan dan kurus. Datang ke epistemologi Bourdieu. Bagaimana dia mengetahui kenyataan dan karena mode menjelaskannya. Hal-hal yang terlihat agak berbeda. Ini adalah bentuk realisme yang bisa disebut substansialisme. Realisme adalah pandangan bahwa realitas terletak di suatu tempat, di luar atau belakang dunia penampilan yang jelas. Substansialisme mengatakan bahwa dunia sosial dipahami struktur hubungan material yang objektif. Bab 5. Kekerasan simbolis. Dalam membangun sebuah teori kekerasan simbolik, Bourdieu dan Passeron mencoba untuk menentukan dalam istilah teoritis proses di mana semua masyarakat, ketertiban dan pengekakan sosial adalah diproduksi oleh mekanisme budaya, tidak langsung dan bukan oleh kontrol sosial langsung dan koeresif. Teori kekerasan simbolis secara sistematis diletakkan di paruh pertama reproduksi dalam pendidikan. Masyarakat dan budaya pertama kali diterbitkan dalam bahasa Prancis pada tahun 1970. Kekerasan simbolik menurut Bourdieu adalah pemaksaan sistem simbolisme dan makna yaitu budaya pada kompleks atau kelas demikian rupa sehingga mereka dialami sebagai sah. Inti dari pelaksanaan kekerasan simbolik adalah tindakan pedagogis, pengenaan budaya sewenang-wenang yang ada 3 mode. Pendidikan menyebar yang terjadi sama interaksi dengan anggota formasi sosial yang kompeten dalam pertanyaan. Contohnya, mungkin kelompok sebagai informal. Pendidikan keluarga yang berbicara untuk diri sendiri dan pendidikan yang dilembagakan. Contohnya, mungkin ditentukan oleh usia satu sisi atau sekolah di sisi lain. Bab 6. Budaya, status, dan perbedaan. Ketika Le Dixon pertama kali diterbitkan di Prancis pada tahun 1979, tidak hanya laris di jumlah yang sangat besar untuk tulisan yang padat, menakutkan secara teknis, dan panjang kajian sosiologi, tetapi juga menjadi fokus perdebatan publik yang ramai. Petunjuk untuk memahami selebritas yang tidak bisa dapat ditemukan pada kenyataan bahwa orang-orang yang membeli dan berdebat tentang buku itu sebagai besar tentang siapa buku itu ditulis, bahasa Prancis, intelektual Bourdieu, untuk siapa perbedaan budaya bukanlah masalah sepele. Tugas lain yang ditetapkan Bourdieu dalam Dixon adalah rekonseptualisasi adalah dari mode stratifikasi sosial Weber, khususnya hubungan antara kelas dan berdiri atau kompleks status. Konsep-konsep yang diadopsi untuk menengani antara ini adalah fraksi kelas dan gaya hidup. Berdasarkan 2 survei besar yang dilakukan pada tahun 1963 dan 1967 sampai 1968 dari 1217 subjek dan peralis, Lille dan Kota, provinsi kecil ditambah oleh berbagai data dan survei yang berkaitan dengan topik daging empiris untuk berkaitan dengan penjelasan rinci didominas terus-menerus berkewajiban untuk mendefinisikan dirinya sendiri dengan mengacu pada dominan estetis atau budaya yang arbitrate. Inti dari analisis Bourdieu dengan struktur gaya hidup sebagai pecahan kelas adalah analisis korespondensi hubungan antara berbagai survei item yang berkaitan dengan budaya yang sah, budaya tengah, dan
disposisi etis atau pandang, misalnya pada sifat persahabatan. Di situ sisi perhitungan dengan ayat pekerjaan, kualifikasi pendidikan, pendekatan dan usia sisi lain. Untuk selera budaya, dalam kelas dominan misalnya menghasilkan kontinuum diferensia dengan produsen budaya dan guru pendidikan tinggi satu ujung, eksekusi dan insinyur di klarifikasi menengah dan pengusahaan kontroversial di lainnya. Bab 7. Penggunaan bahasa akademik. Bahasa kemudian menurut Bourdieu adalah elemen instrik dan dari kompetensi perjuangan atas penggunaan budaya dan proses reproduksi budaya yang membuat kontribusi yang begitu penting bagi reproduksi sosial tatanan yang mapan. Namun hanya dalam konteks bidang tertentu bahasa itu digunakan. Di bidang akademik, penggunaan bahasa adalah salah satu metode yang paling signifikan dari perjuangan. Kata-kata adalah mata uang dan komoditas di pasar akademis. Kepentingan pribadi berasal dari bisnis utama bidang akademik, yaitu produksi agen yang diklasifikasikan secara intelektual dan dikategorikan secara sah. Pengklasifikasikan bukanlah imperatur sekalian untuk semua, namun lapangan akademis adalah pasar di mana stok reputasi dan status turun naik panjang karir individu sebagai konsekuensi dan dari valorization atau tidak oleh proses dan formal evaluasi kompleks sebanyak dan hierarki subtensional korekrasi. Bab 8 atau yang terakhir, menggunakan Bourdieu. Bagi beberapa pembaca, ini mungkin tampak seperti penilaian kritis yang tidak perlu terhadap pandangan Bourdieu kerja. Secara sah dapat dikatakan bahwa teks pengantar singkat harus positif daripada negatif dalam orientasinya. Dalam pembelaannya, dapat menawarkan 3 argumen. Yang pertama di antaranya adalah telah menonjolkan hal-hal positif dimanapun bisa. Apa lebih menawarkan, ini hanya sebagai satu kemungkinan pembaca teori Bourdieu meskipun masuk akal. Yang kedua, dalam mengkritik Bourdieu, telah berusaha untuk tetap berada dalam batas-batasnya sendiri, tujuan dan ambisi. Kritik terkuat terhadap karya mungkin adalah bahwa dia secara konsisten mengatakan melakukan satu hal, sementara benar-benar melakukan sesuatu yang lain, dan biasanya sesuatu yang menindakkan atau merusak proyek yang dinyatakan. Yang ketiga, diskusi yang harus dipahami biasanya sesuatu yang menandaikan atau merusak proyek yang dinyatakan. Ketiga, dipahami sebagai menggunakan Bourdieu untuk berpikir melawan Bourdieu dalam tradisi terbaik karya sendiri. Masing-masing kekuatan dalam karya Bourdieu ini mengarahkan ke arah dimensi epistemologi dari penelitian teorinya, seperti yang disarankan sebelum bab tertentu. Kontribusi Bourdieu pada epistemologi sosiologi dan antropologi mungkin terbukti menjadi yang paling penting dari tulisan-tulisannya. Setidaknya ada 3 yang berbeda, di mana ini objektifikasi dapat pengaruh didekati.